Halo semua, perkenalkan nama saya Resti Riandina Mujiarto. Saya peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 15, kelompok 4. Pada hari ini saya akan memaparkan sintesa agenda 3 dan personal branding. Agenda 3 terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN, pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN adalah berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi dan berkewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, dan performance. Yang kedua adalah pelayanan publik, kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, atau pelayanan administratif. Prinsip pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang pertama adalah partisipatif, yang kedua transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etiket layanan publik yang pertama adalah sikap sopan dalam komunikasi, yang kedua sikap menghormati dan menghargai pihak lain, yang ketiga sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, yang keempat adalah sikap suka menolong, yang kelima adalah tenggang rasa, yang keenam ramah, akrab, dan bersahabat, yang ketujuh sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Selanjutnya adalah whole of government, atau bisa disebut WOG. Pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu WOG? Sebagai dorongan publik untuk kinerja good governance, keberagaman, egosentral, dan perkembangan teknologi dan informasi. Penerapan WOG, yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Pembentukan Satgas COVID-19 dan BPJS Kesehatan adalah merupakan best practice dari WOG di Indonesia. Inilah contoh-contoh penerapan WOG yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ke personal branding. Nama lengkap saya adalah Resti Riandina Mujiarto, lahir di Banjarmasin dan menghabiskan masa kecil saya di Tapin bersama kedua orang tua dan kakak saya. Dan sekarang saya adalah full-time ibu rumah tangga dan full-time juga sebagai dokter, tapi juga full-time sebagai traveler. Iya, selain passion saya adalah fotografi, traveling adalah salah satu hobi saya. Jalan-jalan sendirian sudah biasa, mengenal lebih jauh alam Indonesia, melihat luasnya dunia, mendapatkan begitu banyak pengalaman dan berinteraksi dengan orang-orang baru dari berbagai budaya. Dan sekarang pilihan saya adalah menjadi ASN, aparatur sipil negara. Tujuan saya hanya satu, agar dapat mengabdi pada negeri ini sesuai bidang saya. Setelah memahami seluruh agenda 3 kali ini, lalu apa yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi suatu instansi. Kemudian melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Kemudian mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan, lalu memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik.
Selanjutnya, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, dengan personal brand tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM, peningkatan mutu layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, serta dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih banyak.